saya selalu buat konten pasal bola sepak Malaysia dan juga sepak bola Indonesia. Saya perasan satu benda berbeza pasal dua ni. Kalau korang tak perasan, orang-orang Indonesia ni ramai yang sayang betul dengan Belanda. Betul-betul support tim Belanda. Even dalam Euro tahun ni pun tanya sokong mana? Sokong Belanda bang. Siap sebut ada term dia, Timnas Pusat. Begitu. Yelah, saya jadi pelik sebab setahu saya Belanda adalah negara paling lama yang menjajah Indonesia. Bila sebut pasal penjajahan ni, of course lah ia benda yang negatif. Sama juga British yang menjajah tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Dan sampai sekarang pun kita tak adalah nak support sangat England, tak adalah nak suka sangat dengan orang-orang putih ni, sebab kita tahu kita pernah dijajah oleh mereka. Buat apa kita nak naikkan mereka balik, betul tak? Jadi saya pelik bila Indonesia betul-betul support Belanda yang pernah menjadi penjajah terlama dekat Indonesia. Ini pendapat saya. Pendapat saya mungkin disebabkan mereka menjadi penjajah terlama 350 tahun, maka banyaklah family-family Indonesia ni yang mana nenek moyangnya orang Belanda lah. Maknanya darah Belanda tu memang sangat kuat dekat Indonesia. Sebab itulah dalam Timnas Indonesia sendiri kita dapat tengok berapa ramai player-player Indonesia ni ada kaitan dengan darah Belanda. Jadi orang-orang Indonesia mungkin boleh komen bagi jawapan kepada pertanyaan saya ni. Tapi sejujurnya saya pelik sebab orang Malaysia tak ambil kisah sangat pun pasal orang-orang British, orang England. Tapi orang Indonesia nampak macam support dia terhadap Belanda kuat. Okay, itu saja guys. By the way, yang suka konten-konten bola sepak isu semasa, bolehlah tekan butang follow. Sebenarnya tidak semua dukung Belanda, karena Indonesia ini kan luas begitu. Tidak hanya berbicara soal Jakarta, tidak hanya berbicara soal Pulau Jawa, luas begitu. Ada juga dukung beberapa negara yang kemarin bermain di Euro. Jadi tidak semua itu dukung Belanda begitu. Ada yang dukung Inggris, ada yang dukung Portugal, ya, negara-negara kuat lainnya seperti Spanyol. Ya, ada juga yang dukung Argentina. Jadi tidak semua dukung Belanda. Kalaupun ada yang bilang timnas pusat itu karena kebanyakan pemain Indonesia sekarang ini yang dinaturalisasi itu keturunan Belanda. Jadi tidak semua dukung Belanda lah. Ganyang Malaysia konon, anti Konoha konon, sesama sendiri berani nak bergaduh, tapi dengan Koreanya resis dan orang putihnya menindas, semua dia membisu. Tengok di Bali, bagaimana orang putih di sana yang saban hari bersikap biadab pada penduduk Bali. Tak ada pula gerakan boikot mereka. Tengok pula dekat Bukit Bintang, betapa biadabnya Tok Arab dan orang asing. Tak ada pula siapa yang nak bangkit lawan mereka. Dengan orang asing kecut perut penakut, tapi dengan sesama kita yang berkulit gelap, sawo matang dan miskin-miskin ni pula acah tunjuk kuat. Dasar kaum pribumi yang lemah dan poyo. Keras kan kenyataan saya ni? Sakit hati kan? Tapi saya yakin anda semua setuju dengan hakikat ini. Apa kata kalau kita henti bertelagah dan kita bersatu melawan warga asing yang semakin besar kepada kita? Mulakan sekarang. Setuju tak? Kalau setuju, repost video ni dan jangan lupa follow sekali. Ya, berita dari negara tetangga Malaysia. Malaysia terancam disangsi oleh FIFA. Berita miris ini terjadi bukan tanpa alasan. Malaysia, ternyata Liga Malaysia ada terjadi kebobrokan. Apa dia? Ya, salah satu pemain tim nasional Malaysia, pemain naturalisasinya, Paulo Josue, mengaku bahwa dirinya tidak mendapatkan gaji mulai dari Desember 2023. Artinya sudah 8 bulan Paulo Josue tidak digaji oleh klub KL City, yang mana kita tahu Bojan Hodak pernah menjadi pelatih di KL City. Gimana nih solusinya menurut teman-teman? Apakah KL harus dikeluarkan dari Liga Malaysia? Ya, harus bayar gaji pemain. Atau KL ini tetap bertahan dengan bersyarat seperti yang terjadi di klub-klub Indonesia? Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Let's go! Bagaimana mau dapat Indonesia? Liganya saja tidak jelas, kemudian negaranya saja permainannya bobrok, ya sudah pasti tidak akan dapat Indonesia. Indonesia lari lewat. Pelatih Sabah FC Malaysia, Ong Kim Sui, bandingkan kualitas pemain keturunan timnas Indonesia dan Malaysia. Yang satu cuma main di liga lokal. Dikutip dari suara.com, pesatnya perkembangan timnas Indonesia di kancah Asia tak dimungkiri
lantaran adanya peran sejumlah pemain keturunan dan naturalisasi. Diketahui sejak ditukangi Sintayong, PSSI di bawah Erick Thohir getol menjaring sejumlah pemain keturunan berbakat. Hingga kini terdapat 11 pemain keturunan yang dinaturalisasi, mulai dari Jordi Amat, Sandy Walsh hingga Tom Hai dan Nathan Chow. Kehadiran para pemain keturunan itu pun berdampak positif bagi performa timnas Indonesia di kompetisi Asia hingga berhasil mengerek peringkat tim dari ranking 174 dan kini berhasil meroket bahkan menyalip Malaysia di urutan 132 dunia. Perkembangan timnas Indonesia bersama para pemain keturunan yang begitu signifikan mendapat pujian dari mantan pelatih timnas Malaysia, Ong Kim Swee. Ini yang tidak dilihat dari para pembenci STY gitu, dengan pembenci timnas. Apalagi mereka tidak suka dengan para pemain naturalisasi. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa kemajuan sepak bola Indonesia ini ada andil dari pemain-pemain naturalisasi yang dibawa oleh Erick Thohir dan juga STY. Nah, ini yang mereka tidak mau lihat. Yang mereka mau lihat itu cuma menang atau kalah saja. Sedangkan kalau prestasi seperti ini Indonesia naik peringkatnya, mereka tidak mau lihat. Sedangkan dari negara tetangga kita Malaysia itu mengakui bahwa dengan adanya pemain naturalisasi di sepak bola Indonesia, justru itu membuat sepak bola Indonesia performanya semakin melejit gitu. Dan ini tidak bisa dipungkiri begitu. Dengan adanya mereka para pemain diaspora ini atau naturalisasi, performa Indonesia itu semakin bagus setiap kali bertanding begitu. Walaupun ada kalahnya juga sih begitu. Tetapi setiap kali mereka bertanding, masyarakat Indonesia selalu menunggu. Itu artinya dengan adanya mereka, sepak bola Indonesia ini permainannya semakin menarik dan berwarna dan wajib ditunggu gitu. Ivar Jenner gagal tembus skuad utama FC Utrecht untuk musim 2024-25. Gelandang tim nasional Indonesia, Ivar Jenner, dipastikan gagal untuk menembus skuad senior atau skuad utama FC Utrecht di era divisi Belanda musim 2024-25 ketika diperkenalkan kepada publik dalam kegiatan Open Dak pada Sabtu 13 Juli maupun dari laman resmi milik klub. Dalam sebuah acara yang sempat vakum dalam 5 tahun terakhir, FC Utrecht terlebih dahulu memperkenalkan skuad wanita, kemudian dilanjutkan dengan memperkenalkan para pemain FC Jong Utrecht sebelum skuad utama FC Utrecht tampil di panggung. Sinyal ini sebelumnya sempat terlihat ketika pelatih Ron Jans mengumumkan pemusatan latihan atau TC untuk pramusim pada 7 Juli lalu. Ivar Jenner tidak termasuk dalam daftar 28 pemain. Hanya ada 3 pemain dari Jong Utrecht yang dipanggil ke skuad senior, yakni kiper Kevin Gadela serta 2 bek Najir Held dan Rickson van Hayes. Namun Ivar Jenner akan tetap memperkuat Jong Utrecht yang berlaga di Eredivisie, yakni kasta kedua Liga Belanda. Martin Paes tersedia di September nanti guys ya. Setidaknya itu adalah hasil wawancara terakhir dari Bapak Menpora kita, Bapak Dito Aryo Tejo ya. Dengan dari pembicaraan terakhir dia dengan Pak Erick Thohir, dia berkata bahwa Martin Paes itu sudah bisa bermain di September nanti. Kalau menurut aku dengan kedatangan Martin Paes ini akan semakin memudahkan timnas kita untuk melaju ke Piala Dunia di Amerika di 2026 nanti guys ya. Kalau menurut aku ya, karena salah satu puzzle kita yang hilang itu sebenarnya ada di Mister Gawang, bukan mengecilkan kemampuan Hernando, tapi aku ngerasa kalau dengan hadirnya Martin Paes squad kita akan lebih kuat lagi. Jadi cadangan kita juga ada Hernando. Jadi semoga dengan kedatangan Martin Paes ini kita bisa lolos lah ke Piala Dunia nanti dengan beberapa tambahan lagi, mungkin beberapa di pertahanan dan paling penting juga satu lagi di sektor penyerang ya. Semoga, dan terima kasih juga buat buat kerja kerasnya PSSI, Pak Erick, semua tim lah yang ada di untuk membuat Martin Paes bisa bermain ini. Salut, appreciate buat semua yang membuat ini semua berhasil, Martin Paes bisa bermain.
Terima kasih, maju terus sepak bola Indonesia guys ya. Nah, kita juga kurang di striker. Nah, kabarnya oleh Romeni itu akan segera dinaturalisasi. Jadi semoga kabar ini betul supaya kita punya amunisi baru di posisi striker. Dan kalau Martin Paes bisa tersedia nanti di bulan September, saya pikir kita punya skuad yang luar biasa karena ada Martin Paes di bawah Mister Gawang. Ya, walaupun Hernando Ari bagus, tetapi saya pikir Martin Paes jauh lebih bagus daripada Hernando Ari. Jadi semoga dia bisa bermain nanti di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini, bela Indonesia, dan semoga Indonesia bisa tembus langsung ke Piala Dunia. Cie. Benarkah warga Malaysia itu lebih kaya dari warga Indonesia? Kan di sana pembantunya aja TKI dari Indonesia. Setiap rumah hampir punya mobil. Jadi orang punya mobil itu lumrah di Malaysia. Benarkah warga Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Yuk kita cek fakta dan data. Dari data ini, hutang rumah tangga terhadap PDB di Malaysia itu adalah 68%. Sedangkan hutang rumah tangga Indonesia terhadap PDB itu hanya 16%. Dan PDB Indonesia itu 1 miliar lebih US dollar. Sedangkan Malaysia 400 juta US dollar, sekitaran segitu. Itu artinya apa? Benar warga Malaysia itu punya pembantu, benar warga Malaysia itu punya mobil. Tapi pertanyaannya, itu cash apa hasil hutang atau hasil pinjol? Gimana? Jadi lebih kaya mana nih, warga Malaysia atau warga Indonesia? Tapi yang saya lihat kebanyakan orang Indonesia banyak ke Malaysia untuk jadi TKI gitu. Jarang sih saya dengar ada orang Malaysia yang ke Indonesia untuk jadi TKI. Tapi lebih banyak orang Indonesia yang pergi ke Malaysia untuk mencari uang gitu, menjadi TKI gitu. Ya, jadi ya itulah fakta yang terjadi yang sebenarnya gitu kan. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen ya soal persepak bolaan Malaysia. Jadi Malaysia ini sekarang lagi ya persepak bolaan mereka lagi down-downnya gitu, lagi jatuh-jatuhnya. Nah, kemarin ada kabar terbaru juga bahwa pelatih senior mereka Kim Panggon itu mengundurkan diri, entah alasannya apa, tetapi dia mengundurkan diri dari statusnya sebagai pelatih kepala timnas senior Malaysia. Ditambah lagi ada kabarnya Liga Malaysia itu FIFA itu akan memberi sanksi terhadap Liga Malaysia karena ada salah satu pemain dari klub Kuala Lumpur City itu tidak mendapatkan gaji katanya. Jadi kalau mereka mau mengejar Indonesia, saya pikir ya agak sulit juga gitu. Karena Indonesia posisinya sekarang ya bermain di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, kemudian akan bermain secara langsung juga, ya, langsung masuk ke putaran final Piala Asia 2027, artinya langsung bermain di sana tanpa kualifikasi lagi. Sedangkan mereka masih harus ikut ya kualifikasi playoff lagi. Ya itu pun untung-untungan, kalau mereka lolos syukur, kalau mereka tidak lolos ya mereka tidak akan bermain di sana gitu. Jadi kita masih bisa ya besar kepala sedikit karena Indonesia masih ya, liganya akan berjalan ya tahun depan, kemudian akan ada Piala Presiden juga, event dari PSSI, kemudian timnas nanti akan bermain lagi senior di bulan November lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia. Jadi ya kita berharap Indonesia akan semakin jaya meninggalkan negara-negara tetangga seperti Malaysia. Oke teman-teman, sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.